Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog Anak Muda khas ataupun istimewa episod pada kali ini. Kami rakamkan Dialog Anak Muda di Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Ini bersempena dengan pemilihan umum Indonesia ataupun pemilu 2024. Kalau berdasarkan data ataupun statistik, daripada 205 juta pemilih berdaftar, lebih pada separuh sebenarnya adalah golongan ataupun daripada anak muda. Kerana didaftarkan ataupun diberitahu sebelum ini, lebih daripada ataupun lebih kurang 56%, 56% ataupun jumlahnya 116.5 juta terdiri daripada kumpulan generasi Z dan juga golongan daripada kaum milenial. Dan kalau kita melihat daripada generasi Z yang lahirnya daripada tahun 1995 hingga 2000, peratusannya adalah 22.8%, sementara bagi kelompok golongan milenial yang lahirnya 1980 hinggalah 1994, kelompoknya antara yang paling besar juga, iaitu 33.6%. Jadi untuk waktu ini dalam Dialog Anak Muda bersempena dengan pemilihan umum pemilu Indonesia 2024 ini, kita nak memberi fokus kepada sejauh mana isu dan juga tumpuan anak muda diberi perhatian yang sewajarnya dan bagaimana ekspektasi anak muda dipenuhi sepanjang tempoh kempen menuju kepada tarikh 14 Februari ini. Jadi untuk waktu ini, kau boleh saya nak bersama dengan salah seorang anak muda, Amar Faraz, yang merupakan pegawai negeri sipil, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mungkin sebelum saya nak kenal Amar Faraz, mungkin Badan Penanggulangan Bencana ini apa ya? Itu sebuah badan atau agensi yang bergerak dalam penanggulangan bencana atau disaster management. Cuman lingkupnya yang saat saya bekerja ini senasional, artinya melingkupi seluruh Indonesia seperti itu. Oke. Seperti yang saya intro tadi, introduction saya, kita nak bercerita tentang anak muda, kerana suara anak muda adalah suara penentu untuk pemilu 2024, sama ada pilpres ataupun pemilu. Tetapi untuk waktu ini, dalam tempoh menuju kurang daripada seminggu untuk 14 Februari ini, sejauh mana anda melihat kepada isu-isu yang diberi highlight ataupun yang diberi tumpuan untuk anak muda sepanjang tempoh ini? Oke, baik, sebenarnya memang kita ketahui bersama bahwasanya nanti pemilu 2024 ini akan mensasar lebih dari setengahnya itu anak muda. Artinya memang 52 sampai 56% itu akan diisi oleh generasi milenial dan juga generasi Z. Yang berarti kan fokus utamanya adalah bagaimana para pemimpin ataupun calon-calon presiden ini bisa membuat visi misi yang nantinya bisa bertumpu kepada pemuda tersebut. Dan kalau misalnya memang kita lihat dari visi misi baik itu paslon manapun juga sudah mencantumkan sasaran-sasarannya, pemuda-pemuda, bagaimana kesehatannya, bagaimana aksesnya, bagaimana pekerjaan mereka. Mungkin seperti itu dulu. Oke, sebenarnya saya berada di M Block Space. Ini sebenarnya antara salah satu kawasan tumpuan untuk anak muda juga. Kalau di siang hari dan juga di malam. Pada waktu malam sebenarnya lagi meriah. Tapi tak apa, sambil-sambil kita temu bual ni, kita nak berjalan-jalan sedikit. Tadi dikongsikan tentang bagaimana anak muda juga nak lihatlah apa yang ditawarkan, visi misi, gagasan, ide, perjuangan yang khususnya untuk anak muda. Jadi untuk waktu ini, saya kira kalau untuk anak muda tu perkara yang paling penting ialah tentang kantongnya kan, kata poket rakyat. Jadi mungkin boleh dikongsikan, apa sebenarnya isu anak muda kalau disebut tentang ekonomi anak muda ataupun poket anak muda ini? Oke, kalau misalnya berbicara dengan ekonomi atau paket itu sendiri ya, kita ketahui bersama bahwasanya nanti 2045 secara proyektif bahwasanya akan diisi oleh generasi-generasi muda, yang artinya akan terjadinya bonus demografi. Nah, ini yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana adanya peningkatan demografi penduduk itu berbanding dengan kesempatan bekerja ataupun juga lapangan pekerjaan yang terbuka yang bisa diakses oleh generasi muda. Takutnya ketika nanti generasi muda itu sudah akhirnya menjadi dewasa dan sebagainya, ketersediaan lapangan pekerjaan itu juga mungkin tidak bisa maksimal seperti ini. Jadi harapannya kalau ini bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang itu nanti juga akan menggerakkan perekonomian yang ada. Oke.
Amar tahun ini umurnya 28, 29 tahun? 28. 28, Ya. golongan maknanya generasi Z, betul? Iya. Okey, mungkin saya nak tanya tadi disebutkan tentang ketersediaan lapangan kerja. Ya. Dan bagaimana anda melihat rakan-rakan anda yang lain kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualiti itu, yang sesuai dengan biaya hidup di bandar misalnya, ataupun bagaimana boleh digambarkan tentang ketersediaan lapangan kerja untuk golongan generasi Z itu, Z itu? Kalau untuk golongan pekerjaan itu bervariasi, artinya memang tumpuannya saat ini berada di kota-kota besar. Orang-orang yang mungkin berada di luar kota besar itu juga mungkin kesempatannya lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaannya dibandingkan dengan mereka yang punya punya kesempatan untuk bekerja di kota-kota besar. Dan kita lihat juga memang lebih banyak memang terkonsentrasi, teman-teman saya pun juga kebanyakan akhirnya bekerjanya justru di ibu kota, di Jakarta mungkin untuk saat ini, ataupun kota-kota besar lainnya. Tapi tidak, orang-orang teman-teman saya yang mungkin di daerah juga punya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Walaupun memang sudah pemerintah sudah berjalan menjalankan program-program, memang perlu ditingkatkan lagi ataupun juga mungkin perlu dilanjutkan yang sudah bagus seperti itu. Okey. Mungkin juga saya nak tanyakan tentang kehidupan generasi Z ataupun Amar Faros dan juga rakan-rakan yang lain yang berada di bandar, bagaimana nak memberi sedikit realitinya. Pendapatan yang diterima adakah jauh berbeza dengan biaya hidup di bandar itu? Kalau misalnya mengenai pendapatan itu bervariasi ya, antara bagaimana kapabilitas dan kapasitasnya masing-masing personil yang nantinya akan berdampak pada fee ataupun gaji yang mereka dapatkan. Tapi memang seperti kita tahu, kita inginnya memang selain kesempatan pekerjaan, juga kelayakan untuk mendapatkan gaji yang sesuai ataupun juga sebagai tumpuan hidup dari pemuda itu sendiri. Okey, saya tinggal sekiranya lebih kurang beberapa minit lagi, tapi saya nak tanyakan tentang khususnya melihat kepada pemilu 2024, kalau melihat kepada calon urut nombor 1, calon urut nombor 2 dan juga calon nombor 3, mereka sedaya upaya untuk meremajakan diri masing-masing untuk mendekati anak muda, khususnya di media sosial, sama ada di TikTok ataupun secara live yang mereka lakukan. Untuk anak muda, adakah itu sebenarnya strategi yang berkesan dan bagaimana anda menerima ataupun bagaimana respon anak muda melihat kepada gaya strategi calon-calon yang bertanding untuk mendekati anak muda? Okey. Jadi memang kalau misalnya pemetaan bahwasanya lebih dari setengah pemilih DPT itu adalah generasi muda, otomatis kan bagaimana cara menyampaikan gagasan mereka, bagaimana cara untuk menyampaikan apa yang mereka bawa untuk ketika nanti mereka menjadi pemimpin negara ini, juga disesuaikan juga dengan perkembangan teknologi. Seperti kita tahu memang generasi Z, generasi milenial ini memang lebih fokusnya kepada media-media sosial, dan itu mungkin menjadi menjadi cara untuk mereka menyasar golongan-golongan muda, baik itu dengan kampanye lewat media sosial, baik itu dengan live streaming dan sebagainya. Itu menurut saya pribadi memang menjadi cara sendiri yang unik, yang sebelumnya belum pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Apa yang menjadi pertimbangan untuk anak muda untuk berpihak pada parti itu ataupun calon itu? Adakah personality ataupun populariti calon itu ataupun ada gagasannya untuk anak muda itu sendiri? Sebenarnya memang kalau lebih kepada apa yang masing-masing capres atau calon presiden yang itu bawa ya. Jadi bagaimana gagasan itu mereka bawa, karena memang dan meringkasnya menjadi sesuatu hal yang menarik untuk anak muda. Karena kita tahu memang kalau anak muda dengan media sosial, mereka tidak bisa berlama-lama untuk berfokus dalam suatu hal. Mereka juga mungkin jenuh ketika mereka membaca suatu hal kayak gitu. Jadi memang bagaimana meringkasnya, bagaimana membuat itu menarik, dan bagaimana gagasan itu sebenarnya menjadi selera mereka. Jadi kalau kami menilainya adalah dari mana sih calon-calon ini yang paling merepresentasikan anak muda. Jadi membaca visi misinya, lalu melihat debatnya seperti apa yang sudah dilakukan 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden seperti apa. Kita melihat, kita menilai, dan nantinya kita akan menentukan mana yang pilihan kita yang paling cocok untuk kita, yang paling mendekati dengan apa yang ingin kita bawa, seperti itu. Okey, mungkin yang terakhir sekali, apa harapan dan juga ekspektasi sebagai anak muda untuk melihat kepada siapa yang bakal diangkat nanti pada 14 Februari ini? Ya, baik. Untuk harapannya
siapapun yang nantinya terpilih nantinya bisa menjalankan apa yang sudah mereka janjikan, apa yang sudah mereka visi misikan, dan juga bisa menuntaskan amanah mereka menjadi pemimpin negeri ini. Karena memang visi misinya juga menarik antara calon satu dengan calon yang lain. Dan kalau harapan saya sih bagaimana mereka bisa mengimplementasikan dan juga bisa merealisasikan kegiatan-kegiatan ataupun visi misi mereka menjadi program-program kerja yang nantinya akan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Okey, terima kasih Amar Faraz, Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun National Disaster Management Authority yang mana berkongsi pandangan. Sebagai permulaan, saya ada lebih kurang ada 2 ataupun 3 lagi anak muda untuk kita bercakap tentang apa ekspektasi anak muda dan juga bagaimana anak muda menjadi suara penentu terbesar dalam pemilu 2024. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam dialog anak muda dan saya masih lagi berada di M Block Space di Jakarta ini. Ini sudah tentu bersempena dengan pemilihan umum Pemilu Indonesia 2024. Seperti yang saya kata pada awal tadi, kalau berdasarkan data lebih pada 50% ataupun lebih tepat lagi 56% daripada 205 juta pemilih berdaftar adalah daripada kumpulan anak muda yang terdiri daripada Gen Z dan juga kumpulan golongan milenial. Baik, saya nak bersama dengan anak muda yang kedua iaitu Ima Nirwana yang merupakan guru SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Masih muda, umurnya 30 tahun. Mungkin sebelum kita nak meneruskan kita punya diskusi ini, mungkin sedikit perkenalan untuk Ima. Perkenalkan diri untuk mereka yang mau mengenal Ima. Ya, perkenalkan nama saya Ima Nirwana. Saya seorang guru swasta di salah satu di SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Aslinya di Jakarta juga? Iya, Jakarta. Okey, maknanya sudah 30 tahun di Jakarta? Okey, mungkin boleh dikongsikan melihat kepada sekarang ni suasananya moodnya election kan, pilihan raya kan, mungkin boleh dikongsikan dalam tempoh beberapa hari lagi menjelang tarikh coblos 14 Februari ini, apa isu-isu utama berkaitan dengan anak muda dan juga pilihan raya? Oke, menurut saya ya isu untuk anak muda itu hari ini kita masih kekurangan sosok figur yang positif gitu untuk hal-hal positif yang akhirnya bisa menjadi trendsetter anak muda gitu. Maksudnya gini, hari ini memang suasana pilpres itu salah satunya mungkin bisa mempresentasikan anak muda, tapi sesungguhnya ya harus apa ya, anak muda yang berkapasitas gitu, sesuai dengan kemampuannya. Jadi nggak sekedar ikut FOMO, tapi dia mampu ya berkapasitas sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi akhirnya dia bisa berkembang. Oke, tapi kalau saya melihat kepada kalau kita beri fokus kepada pilpres itu sendiri, pilihan raya presiden itu, calon dan juga calon presiden dan juga cawapres, calon wakil presiden itu, setiap daripada calon urut nombor 1, urut nombor 2 dan juga urut nombor 3, masing-masing ada visi dan misi, ada gagasan untuk anak muda. Adakah visi dan misi ini masih tidak lagi cukup untuk meyakinkan anak muda pada ketika ini? Kalau menurut saya dari 3 pasangan sudah cukup ya merepresentasikan tentang anak muda gitu ya, mensuarakan anak muda. Tapi memang saya masih nampaknya memang anak muda itu nggak cuma sekedar ya butuh sosok, butuh figur yang akhirnya bisa menjadi teladan sih. Karena hari ini kasus di sekitar anak muda ya kan, kalau anak muda itu identik dengan hal-hal kesenangan duniawi gitu ya, hal-hal yang itu menjadi trendsetter, padahal kan kita juga bisa fokus di hal-hal yang positif yang sifatnya prestasi gitu. Kayak misalkan karena mungkin sekarang dunia digital, jadi anak muda itu dekat dengan dunia digital, tapi akhirnya melupakan sebenarnya peran dia sebagai anak muda yang yang bisa memberikan hal positif gitu, terhadap sekitarnya atau bisa bermanfaat di sekitarnya. Oke, tadi disebutkan tentang
digital. Saya nak sentuh tentang media sosial sebab kita lihat pada tempoh kempennya sepanjang ini media sosial antara platform yang paling banyak digunakan untuk meraih perhatian khususnya untuk anak muda. Satu, mungkin saya nak tanyakan tentang kebimbangan anak muda apabila menerima ataupun receive the information. Salah satu menjadi kebimbangan adalah hoax, misinformation. Bagaimana anak muda nak buat tapisan informasi di media sosial itu? Nah, itu jadi PR ya. Seharusnya ya itu tadi nggak ikut trendsetter tapi ikut ngecek data fakta yang ada gitu. Jadi nggak cuma sekadar ikut tren. Misalnya ketika kita mendapatkan informasi, kita harus mencari tahu juga sumbernya apakah ini valid ataupun sesuai dengan fakta. Karena yang sudah-sudah yang saya lihat adalah banyak yang anak muda itu akhirnya tergerus dan mengikuti gelombangnya, mengikuti di sekitarnya gitu tanpa mencari tahu kebenaran atau fakta yang ada gitu. Jadinya akhirnya dia hanya sekedar ikut-ikutan, memilih dan mendukung salah satu gitu di antara. Jadi pada pandangan Ima, adakah pemahaman anak muda tentang politik, literasi politik itu bagaimana nak faham? Masih kurang, karena masih belum mengecek mungkin kayak misalkan track record atau rekam jejak dari salah satu di antara 3 pasangan paslon itu gitu. Jadi lebih ke euforianya yang lagi booming nih apa gitu. Jadi hanya sekedar ikut-ikutan, itu kalau menurut pendapat saya ya. Jadi kayak gitu. Jadi perlunya ada literasi digital dengan lebih ke selektif, terus difilterisasi lagi mana berita yang benar, mana informasi yang akurat seperti itu. Tapi tadi Ima ada katakan anak muda ni suka perkara yang easy going, yang mudah, yang sedang difahami kan. Adakah dengan gimmick yang dilakukan calon-calon ini berjoget ke ataupun interaksi dengan netizen secara live ke, adakah itu sebenarnya itu sesuatu yang berkesan untuk menambat anak muda? Itu lebih ke strategi ya, bagus sih. Berarti dia kan mencoba untuk merangkul anak muda, tapi kalau saya melihatnya adalah ya meskipun yang dilakukan itu adalah hal yang sifatnya hiburan, tapi untuk memimpin sebuah negara itu kan bukan main-main. Jadi perlu sosok figur yang sudah pantas gitu selayaknya menjadi seorang pemimpin, bukan sekadar ketua geng dalam sekumpulan anak muda yang akhirnya cuman ikut menyemarakan pesta politik. Ini loh anak muda hari ini trennya adalah menjadi misalkan ketua partai ataupun misalkan menjadi calon legislatif yang berani, tapi ya harus bisa memantaskan diri juga gitu, melihat dengan prestasi-prestasi yang dia lakukan kayak gitu. Oke, saya nak bertanyakan tentang kalau ikut background Ima adalah guru sekolah. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya nak tanyakan tentang isu pendidikan. Jadi untuk anak muda, apa isu pendidikan yang perlu diberi perhatian? Yang perlu diperhatikan adalah untuk isu pendidikan ya, karena saya sebagai guru beradab dulu sebelum berilmu. Jadi ketika memang hari ini kita mungkin ditampilkan dengan anak muda yang cerdas, tapi cerdas itu bukan cuma sekadar cerdas secara intelektual, tapi sebenarnya kita juga butuh yang namanya cerdas secara emosional. Bagaimana akhirnya dia bisa memanage emosinya, berinteraksi dengan lawan interaksinya dengan beragam usia gitu. Kemudian juga ada juga yang dibutuhkan juga cerdas secara spiritual gitu. Jadi nggak cuma hal-hal duniawi ya, mungkin juga hal-hal spiritual itu yang perlu juga dibangun untuk jadi teladan sih. Karena hari ini masih banyak kasus penyimpangan gitu yang terjadi di kalangan anak muda itu sendiri gitu. Jadi harus punya prinsip sih buat ya di masyarakat gitu. Oke. Tapi kalau melihat kepada debat presiden itu ada yang berjanji, kalau saya menang saya akan melaksanakan pemberian susu gratis, pemberian makan siang gratis juga kan. Jadi adakah itu sebenarnya yang dimaukan untuk anak muda dalam pendidikan atau bagaimana? Sebagai seorang guru itu sendiri. Sebagai seorang guru saya melihat ya sebenarnya yang paling utama yang harus dibangun adalah karakter manusianya dulu, sumber daya manusianya dulu, karena hal-hal yang sifatnya seperti itu adalah
sebagai apa tambahan gitu. Tapi kalau misalkan akarnya belum dibangun dengan fondasi yang kuat, itu ya akan mudah roboh gitu, tertimpa angin dan lainnya. Jadi ya itu bagus, tapi sebenarnya masalahnya itu di akar gitu. Jadi harusnya sih yang dari akarnya ini yang bangun fondasi untuk agar pohon, ibarat pohon tuh kuat lah gitu, akar gitu. Dan ya kalau susu makan gratis ya oke, saya sepakat, saya setuju gitu. Dan anak-anak juga sangat antusias kan ya. Saya juga kan sempat 1-2 kali gitu mereka bertanya, ibu pilih nomor berapa, bu ini gitu. Akhirnya ya nggak apa-apa, itu kebebasan mereka memilih. Yang pasti ya mereka harus tahu apa yang mereka pilih, dan ya itu tadi melihat itu nggak cuma dari parsial tapi secara holistik, menyeluruh dari latar belakang, kenapa sih harus begini, kenapa sih begitu, terus kenapa sih ya seperti itulah intinya. Ya harus apa ya membangun fondasi. Kalau saya lebih suka ke membangun karakter. Oke. Kalau boleh saya tanyakan, Anda sebagai seorang guru, dan bila kita bercakap tentang anak muda di bandar, paling isu utamanya adalah berkaitan dengan kantong ataupun poket anak muda kan. Jadi sebagai seorang guru, pendapatan juga itu cukup penting kan. Apatah lagi hidup, biaya hidup di bandar itu jauh beda dengan di kampung kan. Mungkin boleh beri sedikit gambaran dan juga realiti berkaitan dengan biaya hidup di bandar walaupun kerjanya sebagai seorang guru. Jadi kalau menurut saya, dimanapun kita hidup, sebenarnya yang mahal itu lebih ke gaya hidup lingkungan di sekitarnya gitu. Jadi mau gaji sebesar apapun, tapi kalau kita tidak bisa memanage ya, dan kita salah pergaulan, ya itu akan jadi masalah sih, jadi bumerang buat diri sendiri gitu. Tapi memang kemarin setelah saya lihat debat capres kemarin soal mensejahterakan guru, dan kebetulan memang yang sangat terbebani itu memang betul administrasi ya, karena kan kayaknya guru itu disibukkan dengan administrasi secara birokrasi gitu. Padahal di lapangan anak-anak itu lebih butuh kasih sayang, afeksi, pelukan. Mereka ingin didengarkan gitu, karena mungkin ya permasalahan tuh nggak cuma sekadar mereka gini, nggak semua masalah itu ada pada kalangan orang miskin, tapi ternyata di kalangan orang menengah ke atas juga ada gitu. Mereka mampu beli susu, tapi belum tentu mampu memberikan sebuah kepedulian terhadap anaknya gitu. Oke, dalam beberapa minit yang akhir ini mungkin boleh dikongsikan harapan Ima menuju menjelang tarikh 13-14 Februari ini, khususnya melihat kepada pemilu 2024 ini. Harapan daripada anak muda. Harapannya semoga anak muda Indonesia hari ini dan nanti di 14 Februari bisa memilih sesuai dengan kapasitasnya, dan jadi pemilih cerdas gitu, bukan cuma sekadar pendukung, tapi jadilah pemilih yang cerdas, yang bijak, yang mampu menilai secara menyeluruh. Oke, terima kasih kepada Ima, seorang guru yang juga anak muda, masih lagi anak muda, umurnya 30 tahun, maknanya terjatuh dalam kategori golongan milenial. Dan seperti saya katakan, golongan milenial ini adalah satu portion atau satu bahagian yang cukup besar dalam daftar pemilih pemilu 2024. Baik, kita nak berehat seketika. Dialog anak muda akan menumbuh bual, lebih kurang ada 2 lagi anak muda yang nak tumbuh bual berkaitan dengan anak muda dan juga pemilu 2024. Kita berehat seketika. Baik, kembali dalam dialog anak muda bersempena dengan pemilihan umum pemilu Indonesia 2024. Saya masih lagi berada di M Block Space. Kalau tadi saya di bahagian hadapan berdekatan dengan Jalan Raya, kita nak berteduh sikit berada di salah satu bangunan bilik pameran yang ada di M Block Space ini. Saya nak bersama dengan seorang lagi anak muda, wakil daripada Gen Z saya kira, umurnya 26 tahun, betul? Ya, betul. M. Lutfi, seorang pegawai swasta ataupun kaki tangan swasta. Mungkin boleh sedikit perkenalkan diri, introduce daripada mana, dan sedikit tentang, sebelum saya nak bertanyakan tentang soalan-soalan pilihan raya ni. Okey, kenalin aku Lutfi, 26 tahun, kerja swasta di salah satu bidang ekspedisi GNT, jadi itu ekspedisi kurir di dalam negeri maupun juga ke luar negeri. Gitu sih. Jadi simpelnya kayak gitu, dan kerjanya di Jakarta. Jakarta. Tinggalnya di?
tinggalnya di daerah Pluit atau Jakarta Utara. Okey, aslinya? Aslinya dari Bandung. Dari Bandung, okey. Iya. Banyak saya jumpa anak muda sebenarnya daripada luar, kebanyakan daripada Bandung. Kemarin ada interview ataupun temu bualnya juga daripada Bandung. Okey, tadi katanya kerja di salah sebuah syarikat Korea kan? Iya. Okey. Mungkin salah satu kalau saya nak bertanyakan sebelum kita nak bercakap tentang election ataupun pilihan raya ini, kalau kita melihat kepada anak muda dan juga ekonomi dan juga pekerjaan, sudah tentu sektor informal itu banyak yang diceburi oleh anak muda. Iya, betul. Mungkin boleh dikongsikan apa sebab lebih banyak anak muda memilih sektor informal? Adakah lebih banyak ongkosnya, wangnya, ataupun bagaimana boleh dikongsikan? Ya, kalau sejauh ini yang aku tahu tuh memang lebih banyak penawaran ataupun seperti mulai dari gaji maupun juga seleksi yang dilakuin sama sektor swasta itu jauh lebih banyak dan jauh lebih terbuka. Maksudnya lebih fleksibel. Dan untuk di bidang swasta juga mereka dari sisi swastanya sendiri mereka lebih fleksibel dalam artian they are easy to hire and then they are easy to fire someone, right? Iya, dan itu beda banget kalau misalkan kita jadi PNS atau pegawai negeri sipil yang bekerja bersama pemerintah. Mulai dari seleksinya yang panjang bisa sampai dengan 6 sampai dengan 12 bulan atau sampai dengan 1 tahun dan proses yang panjang, makanya kenapa banyak sekali anak muda yang lebih pilih untuk ke private sector gitu atau sebagai pegawai swasta. Alright, okey. Kau boleh, sebab kita tak begitu banyak masa, saya nak terus kepada soalan tentang melihat kepada pemilu 2024. Anda mengikuti rapat debat yang diadakan 5 pusingan ataupun kau boleh dikongsikan bagaimana anda mendapat informasi tentang pilihan raya itu? Untuk semua debat sih nggak diikutin semuanya karena untuk memang, kamu? Iya, karena ada kesibukan lain juga, ada pekerjaan. Tapi seenggaknya setelah debat itu saya lihat dari dari rekaman dari di YouTube maupun di sosial media, di situ bisa ngambil beberapa insight kurang lebih dari ide yang mereka tawarkan mulai dari capres nomor 1, 2 sama nomor 3. Nah, di situ mungkin aku sekarang sudah bisa mulai memilih mana nih kira-kira yang sekiranya cocok untuk masa depan Indonesia tentunya. So bagaimana anda buat penilaian itu? Berdasarkan secara keseluruhan 1 jam 2 jam debat itu ataupun hanya melihat komen-komen, oh teman aku ada komen ini bagus, all in nomor ini, bagaimana? Kalau buat aku sendiri sih salah satunya dari komentar juga, pengen lihat sih gimana sih cara kerja teman-teman ataupun teman-teman yang komen maupun juga lihat dari buzzer, because in Indonesia a lot of buzzer, right? Dan untuk aku sendiri sih yang aku lihat adalah bagaimana si pemimpin ini tuh bisa ngambil gagasan-gagasan anak muda maupun juga untuk ekonomi ke depannya. Apalagi aku kan bekerja di bidang sektoral yang private kan tentunya. Jadi bagaimana aku bisa lihat nih mana pemimpin-pemimpin yang mau terbuka. Karena di Indonesia memang untuk hal-hal yang terbuka itu agak susah dan kayak cuman beberapa paslon aja yang mereka mau berani untuk buka suara, buka obrolan dengan masyarakat dari berbagai level gitu. Dan aku bakal milih untuk paslon-paslon yang seperti itu, yang dia mau terbuka sama siapapun untuk debat di formal maupun debat yang informal gitu. Oke, saya beberapa hari sebelum ini saya pernah menemu bual salah seorang pengamat politik. Beliau ada memberi sedikit gambaran tentang culture ataupun budaya orang Indonesia itu sendiri. Orang Indonesia tidak suka kalau bergaduh, fighting itu di public. Betul. Tapi apa yang berlaku di debat itu bagaimana anda melihat? Tapi saya nak faham tentang anak muda, karakter anak muda dan juga pemilihannya. Adakah masih lagi budaya yang sama, tidak mahu gaduh-gaduh, ribut-ribut secara publik itu ditonjolkan, ataupun bagaimana nak tahu karakter anak muda dalam pemilihan yang mereka suka itu? Kalau buat aku sih budaya itu masih banyak orang-orang yang pengen semuanya tuh damai, even itu di ruang debat. Padahal kita tahu kan debat itu memang harus saling nyerang satu sama lain kan, itu hal yang wajar. Tapi sebagian anak muda mungkin termasuk saya, debat itu ya memang harus fight one another gitu, supaya kita bisa tahu gagasan apa yang sekiranya bagus dan juga gagasan mana yang sekiranya nggak kurang tepat atau kurang bagus gitu. Jadi untuk saya budaya itu masih ada tapi sudah mulai berkurang karena anak-anak muda sekarang sudah mulai terbuka bahwa debat itu memang harus saling serang dalam gagasan ya. Tinggal beberapa hari lagi menjelang tarikh coblos 14 Februari. Untuk anak muda sendiri, adakah anda puas hati
dengan visi, misi, idea perjuangan yang dijual oleh calon-calon ini? Udah. Kalau buat aku sendiri sih udah nentuin mana yang sekiranya cocok gitu. Cuma balik lagi kalau misalkan kisi-kisinya nih mana yang cocok, itu yang dari awal memang dia sudah terbuka dengan masyarakat, dia bisa datang bukan cuman ketemu terus ucapin 1-2 kalimat dan nggak ada obrolan, tapi ada juga beberapa paslon, salah satu paslon yang dia memang sudah terbuka dari awal sampai dengan hari-hari terakhir pencoblosan. Oke. Untuk anak muda itu apa yang anda memihak kepada bagaimana? Contoh, adakah lebih kepada gagasan idenya ataupun orang itu ataupun individu itu interaksinya lebih banyak dengan anak muda, ataupun bagaimana kalau saya nak faham? Apa yang menjadi pertimbangan untuk anak muda? Untuk okeylah calon ini banyak bercakap tentang anak muda, ataupun calon ini dia ada track record yang sangat bagus, ataupun bagaimana? Kalau buat aku sendiri sih paslon yang dia bisa komunikasi banyak dengan anak muda, bukan hanya dengan anak muda tapi juga dengan berbagai level pekerjaan, mulai dari petani, terus juga nelayan, yang mereka sebenarnya banyak sekali harapan-harapan di masa depan kan. Dan juga anak muda tentunya yang si paslon itu bisa terbuka secara komunikasi, itu tidak tertutup, karena kita tahu mungkin di Indonesia nih banyak ada paslon-paslon yang dia tertutup, bahkan untuk buka obrolan pun nggak berani gitu. Nah, untuk aku calon pemimpin adalah calon pemimpin yang bisa berdialog, bisa berdiskusi, dan juga tentunya ngasih jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada di grassroots atau di bawah tersebut. Oke, saya tidak mau tanya siapa yang anda mau coblos atau mau undi, tapi Lutfi tadi ada katakan Lutfi aslinya di Bandung. Iya, Bandung. Betul. Tapi mungkin boleh dikongsikan, hidup di Jakarta mungkin berbeda dengan di Bandung. Ya. Di Bandung mungkin berbeda dengan bahagian-bahagian lain di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Kalimantan, di rakan-rakan lain di Sulawesi, Maluku dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan tentang realiti anak muda dengan perbedaan tempat. Oke. Sedikit. Ya, khususnya kalau di Bandung ya, sama di Jakarta itu emang beda banget. Kalau di Bandung memang data di tahun 2018 kalau aku nggak salah itu lebih dari 60% warga Bandung itu adalah warga anak muda, yang dimana usia-usia produktif. Jadi kalau misalkan teman-teman nih datang ke Bandung itu bakalan banyak banget hal-hal baru, mulai dari coffee shop, mulai dari tempat-tempat baru yang dimana isinya tuh anak muda, dan itu ngebuat yang jadi anak muda nih kira-kira usia 20-an tahun bisa lebih banyak berkembang ketika di Bandung. Tapi ketika mereka mau terjun ke dunia profesional, maka tempatnya adalah di Jakarta. Gitu, karena di Jakarta banyak sekali big companies, bukan hanya di dalam negeri tapi juga company dari luar negeri datang ke Jakarta. Jadi ibaratnya kalau ingin eksplorasi diri di Bandung, tapi setelah lulus kuliah, after graduate, you can come to Jakarta and then start untuk bangun karir di Jakarta. Mungkin itu sih bedanya, karena kalau di Jakarta ini aku belum ngelihat anak-anak muda sekreatif yang ada di Bandung gitu. Dan itu pun nggak bisa dipungkiri, se-Indonesia udah tahu kalau anak-anak di Bandung itu anak-anak kreatif. Oke. Karena kalau orang Malaysia pun banyaknya masuk ke Bandung karena untuk liburan dan sebagainya. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan tentang, tadi disebut migran pekerjaan itu berpindah dari kawasan bandar ke bandar. Untuk anak muda sendiri, apakah harapan anda untuk melihat satu hari nanti anak muda dari Bandung tidak perlu keluar pergi Jakarta hanya untuk mencari rezeki dan juga pekerjaan? Perlu tinggal saja di Bandung dan ada investornya di situ, pekerjaan yang lebih cocok ataupun lebih sesuai, gajinya lumayan kan? Mungkin boleh dikongsikan tentang perkara pembangunan lokal itu juga penting selain daripada berfokus pada satu-satu tempat saja untuk anak muda. Dan itu menurut aku sih emang penting juga ya. Jadi nggak semua mungkin di masa depan, di 5 tahun yang akan datang, sebenarnya anak muda tuh nggak usah semuanya datang ke Jakarta. Tapi harus ada pemerataan juga sendiri, dan itu depends on bagaimana pemimpin ini bisa ngatur pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, khususnya untuk ngebuka lapangan pekerjaan dan juga ngebuka potensi dari tiap-tiap daerah di Indonesia sih. Itu juga penting. Jadi saya rasa di masa depan memang harus banyak investor-investor yang datang ke kota-kota yang ada di Indonesia, bukan hanya Bandung, bukan hanya Jakarta, tapi seluruh Indonesia gitu. Karena
kasihan banget kalau Jakarta terus-terusan kedatangan migran dari daerah-daerah yang lain, yang ada Jakartanya makin sumpek. Itu belum saya tanya tentang IKN. Oh ya. Mungkin sedikit pandangan anda berkaitan, sebab itu juga antara yang menjadi tumpuan perdebatan calon. Ada calon menyokong untuk diteruskan legasi pemerintahan pada ketika ini. Ada yang kata tak perlu beri fokus atau tumpuan menaik taraf tambah baik lagi kota-kota yang lain. Tapi untuk anak muda sendiri melihat kepada isu IKN itu. Kalau buat aku sendiri sih isu IKN itu mungkin baiknya dikaji ulang ya. Tapi kalau memang sudah direncanakan, sudah ada banyak investor yang jalan di IKN, nggak apa-apa tetap dijalankan. Tapi tidak terlalu berfokus di situ karena Indonesia kan luas, jadi bisa mungkin kalau sekarang udah jalan ya udah nggak apa-apa dijalanin. Tapi sisanya bisa dilakuin pemerataan yang benar-benar merata gitu. Jadi bukan hanya terus fokus di IKN, dana-dana habis ke sana, jadinya percuma juga kan. Jadi sayang juga uangnya kalau misalkan dana rakyat hanya fokus di satu titik aja gitu. Jadi mungkin perlunya memang dikaji ulang. Oke, terakhir sekali harapan anak muda untuk tanggal 14 Februari ini. Bukan hanya untuk calon-calon yang bertanding, tetapi anak muda untuk Republik Indonesia itu sendiri. Oke, harapannya buat anak muda bisa lebih melek politik, bisa lebih memilih pemimpin-pemimpin yang memang based on gagasan, bagaimana cara mereka komunikasi, bukan hanya lewat sosial media yang hanya potongan-potongan video dan juga komentar-komentar yang tentunya itu dari buzzer. Jadi coba untuk lebih terbuka, lebih punya pemikiran yang kritis supaya karena teman-teman semua juga bisa mencapai 2045 Indonesia emas kalau anak-anak mudanya memang sudah mulai kritis dari sekarang untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih. Saya bersama dengan anak muda yang cukup bersemangat, inspirasinya. M. Muhammad Lutfi, pegawai swasta, usianya 26 tahun, asalnya daripada Bandung, bekerja di Jakarta. Banyak yang kita bahaskan tentang anak muda, pekerjaan dan sedikit tentang isu-isu politik. Okey, saya nak bersama seorang lagi yang terakhir dalam anak muda untuk kita bercakap secara keseluruhan, melihat kepada bagaimana persepsi dan juga sentimen anak muda berkaitan dengan pesta demokrasi antara yang terbesar di dunia ini. Kita nak berehat seketika, kembali lagi sebentar. Baik, kembali dalam dialog anak muda istimewa khas kami bawakan rakaman program pada kali ini di Jakarta, Indonesia, dan sudah tentu membawakan perkembangan untuk melihat pada sentimen anak muda bersempena dengan pemilihan umum Indonesia, Pemilu Indonesia 2024. Baik, saya nak bersama dengan seorang lagi anak muda, Wina Retnowuri. Mungkin Wina, boleh sedikit perkenalan untuk mungkin ada nak kenal dengan Wina? Ya, saya Wina, saya tinggal di Jakarta, Indonesia. Saya bekerja di salah satu perusahaan farmasi di Jakarta. Umurnya? Umurnya 37. Okey, masih anak muda, masih muda kalau masih ikut kelompok tu dalam milenial lah. Okey, mungkin boleh dikongsikan. Kalau saya tanyakan, mengikuti perjalanan proses pilihan raya pemilu? Ya. Pandangan anda? Ya, menurut saya untuk tahun ini cukup menarik ya untuk pemilihan umum di Indonesia gitu ya, karena memiliki 3 pasangan capres dan cawapres yang menurut saya juga mereka memiliki program-program yang insya Allah memang untuk kemajuan Indonesia. Okey, pandangan anda melihat kepada isu-isu anak muda yang diketengahkan oleh ketiga-tiga capres itu? Oh, okey. Mungkin pertama terkait dengan pemerataan sih, kalau menurut saya pemerataan baik itu pendidikan ataupun juga kesehatan dan juga terkait dengan informasi atau komunikasi gitu. Di sini maksudnya lebih ke digital ya, digital informasi atau digital komunikasi yang mungkin sebagaimana tahu gitu ya, Indonesia itu merupakan negara kepulauan di mana mungkin hanya di beberapa kota-kota besar saja yang mungkin kita memiliki akses informasi dan komunikasi yang cukup luas gitu. Tetapi untuk di kota-kota yang mungkin di luar Pulau Jawa misalkan seperti itu, nah itu mungkin yang perlu untuk mendapat perhatian lebih
dari pasangan capres dan cawapres. Apa perhatian yang perlu diberikan untuk tadi dikatakan bedakan yang pandangan luar, apa perhatian untuk luar bandar pula? Ya mungkin lebih ke seperti akses ya, baik itu seperti yang tadi saya bilang pendidikan, kesehatan itu aksesnya itu juga masih minim gitu kalau untuk di luar Jawa misalkan seperti itu. Jadi yang pertama itu pasti akses dan kemudian bagaimana cara dari masing-masing dari pemerintah pusat dan mungkin juga dari pemerintah daerah gitu ya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau penduduk-penduduk yang ada di daerah juga terkait dengan yaitu pendidikan, kesehatan gitu, bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak-anak, kemudian kesehatan kepada masyarakat gitu ya, itu kan juga perlu diperhatikan, termasuk juga dengan informasi, komunikasi di mana kalau misalkan mereka mendapatkan akses terhadap informasi dan komunikasi gitu, itu juga bisa menambahkan intelektualitas mereka gitu di sebagai bangsa Indonesia. Wina sering menyebut tentang komunikasi digital. Ya. Kalau melihat kepada pemilu 2024 ni, ada yang mengatakan ini adalah pilihan raya TikTok. Kerana banyak yang berdebat itu di TikTok berbanding maksudnya di sosial media berbanding di secara realitinya kan. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan bagaimana anak muda membuat penilaian di media sosial berkaitan dengan pilihan raya ini. Ya, sebenarnya menurut saya untuk tahun ini ya, anak-anak muda itu sebenarnya cukup mendapatkan banyak akses informasi melalui sosial media gitu. Kita tahu ya berbagai macam platform sosial media yang bisa diakses oleh anak muda, mungkin salah satunya di TikTok gitu ya. Kalau menurut saya mungkin lebih ke bagaimana dari teman-teman Gen Z saat ini gitu ya, mereka harusnya juga sudah cukup pintar dalam memilih gitu ya, dalam memilih mana yang memang sesuai dengan visi dan misi anak muda saat ini. Apa yang menjadi tren di media sosial? Kalau melihat trennya, kalau yang joget-joget itu, gimmick-gimmick itu kadang-kadang yang banyak likes-nya, banyak reaching-nya kan. Tapi untuk anak muda seperti Wina sendiri, apa yang menjadi tarikan Wina untuk Wina terus nonton di media sosial itu sampai habis? Oh, sampai habis itu ya pastinya dilihat lagi kalau mungkin lebih ke bagaimana background dari si capres dan cawapres itu sendiri gitu. Itu sekarang kan banyak ya kita bisa lihat di sosial media juga video-video yang mungkin dibuat oleh tim suksesnya dari pasangan capres tersebut gitu. Kita juga bisa melihat siapa saja gitu ya yang ada di dalam tim suksesnya si pasangan calon tersebut, dan itu seharusnya sih cukup, maksudnya lebih banyak kita juga bisa mengetahui gitu dari video-video atau yang diposting di sosial media itu terkait dengan si pasangan capres atau cawapres yang ditampilkan. Okey, saya nak kembali pada apa yang disebutkan tentang pada awal tadi, kesamarataan di Republik Indonesia ini. Seringkali banyak perdebatan berkaitan dengan hanya Jawa sentris saja. Tumpuan hanya diberikan di Kepulauan Jawa ini kerana Republik Indonesia itu kalau ikut kepulauannya 17,000. Ya, negara itu pun cukup besar kan. Jadi mungkin pada waktu ini anda melihat kepada keperluan pembangunan bukan hanya di Jakarta dan juga Pulau Jawa, tetapi kesamaratan itu melihat pada secara keseluruhan. Betul. Ya, betul sekali gitu, karena mungkin bisa melihat juga ya kalau dalam di kota-kota di luar Jawa mungkin ya, atau di daerah-daerah itu mungkin tidak fasilitas yang dibangun itu tidak sebaik dengan yang ada di kota-kota besar gitu. Nah, itu mungkin yang salah satu yang juga harus diperhatikan, mungkin dari pusat bagaimana menyampaikan kepada otoritas di daerah gitu ya, kepada pemerintah yang ada di daerah gitu ya, untuk juga serta-merta membangun kota yang mereka, kota-kota di daerah seperti itu. Wina tinggalnya di Jakarta aslinya? Tinggal di Jakarta, aslinya saya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, okey. Kalau saya sebelum ni saya pernah ada teman saya di sini mengatakan kalau melihat kepada Jakarta tu Jawa Barat kan? Iya, Jawa Barat, ya, DKI Jakarta. Okey, Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dari segi lokasi itu memang berbeza, demografinya juga berbeza, tetapi dari sudut pendapatannya juga berbeza. Betul. Mungkin boleh dikongsikan realitas
rakan-rakan anda yang berada di Jawa Tengah, biaya hidupnya, ekonomi pekerjaannya mungkin berbeza dengan yang bahagian di Jawa Barat ini. Betul. Ya memang cukup berbeda ya. Maksudnya kalau di Jakarta ya kita lihat sendiri gitu ya, pembangunannya cukup baik gitu ya. Tapi kalau misalkan di daerah itu masih jarang sekali gitu ya fasilitas-fasilitas transportasi umum yang memang dibangun gitu ya senyaman dengan yang ada di kota-kota besar saat ini. Tapi kan sudah ada Wush. Tapi saat ini Wush itu baru hanya Jakarta ke Bandung. Belum ke Jakarta, mungkin ke Yogyakarta belum ada. Jakarta ke Surabaya itu juga belum ada. Bahkan mungkin seperti transportasi umum kereta di Pulau Sumatera pun juga masih kurang gitu. Jadi itu juga yang mungkin ya seharusnya juga bisa menjadi program bagi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah di Sumatera untuk juga membangun transportasi atau fasilitas umum yang memang untuk rakyat Indonesia. Selain pada transportasi dan juga fasilitas di Jawa Tengah, saya nak cakap Jawa Tengah sebab di Jakarta ni kalau jumpa saya dah tahulah apa isunya kan. Tapi di Jawa Tengah selain pada dua isu itu, apa lagi yang perlu diberi perhatian untuk bakal calon presiden nanti, sebab calon presiden nanti bukan hanya di Jakarta kan, dia perlu memerintah di seluruh republik yang cukup besar ini. Ya. Mungkin di Jawa Tengah itu apa lagi isu yang perlu diberi perhatian? Mungkin terkait dengan pekerjaan ya, maksudnya lapangan kerja gitu. Maksudnya saat ini kan banyak sekali juga ya putra-putra, maksudnya putra-putri yang dari kota-kota kecil gitu ya, dari daerah itu justru bagaimana mereka itu berbondong-bondong untuk ke kota, ke Jakarta mungkin terutama untuk bekerja gitu. Mungkin udah saatnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu juga untuk mulai mencoba putra-putri daerahnya mereka itu juga untuk membangun di kota mereka sendiri gitu. Jadi tidak perlu bekerja untuk ke kota besar gitu, ke kota Jakarta gitu untuk hanya bekerja, tapi mereka juga sudah bisa membangun kota sendiri dan mereka bisa bekerja dan membangun kota mereka sendiri yang ada di daerah. Kerana Jawa Tengah itu ada kelebihan dan istimewanya tersendiri. Ya, Jogja pasti. Itu kalau di Malaysia itu selain pada Bandung, Jogja itu antara destinasi cukup populer. Betul itu seperti itu ya. Maksudnya kan terutama untuk ya seperti Yogyakarta lah ya, pasti kan tahu ya banyak kota wisata gitu juga kan, selain mungkin Bali gitu kan ada Yogyakarta juga yang saya rasa kota Yogyakarta sih sebenarnya juga sudah cukup baik ya, karena kan mereka juga punya pemerintahan daerah yang cukup baik juga gitu. Tapi di luar itu masih banyak kota-kota kecil lainnya di sekitaran Jogja ataupun di dalam Pulau Jawa sendiri, itu juga yang perlu untuk dieksplor. Okey, saya ada kurang 2 ataupun 3 minit yang terakhir ini mungkin juga boleh dikongsikan. Akhirnya apa ekspektasi, harapan daripada Wina sebagai anak muda juga masih dalam kelompok milenial itu, boleh dikongsikan khususnya melihat kepada pemilu 2024 dan juga literasi politik anak muda. Terakhir sekali harapan daripada Wina. Iya, saya harap mungkin untuk harapannya gitu ya ke depannya dengan adanya dengan pasangan pemilu tahun ini gitu ya. Itu mungkin lebih ke ya pertama pastinya dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pasangan Wapres dan Cawapres gitu ya. Siapapun nanti yang terpilih, saya harap juga mereka mempunyai visi dan misi untuk membangun Indonesia gitu ya, dan melakukan pemerataan tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di kota-kota di daerah gitu ya, sehingga kita memiliki perekonomian yang lebih baik lagi dan kita juga bisa lebih maju di Indonesia. Okey, terima kasih Wina Retnowuri, karyawan swasta ataupun pekerja swasta yang berkongsi pandangan melihat kepada apa sebenarnya tumpuan dan juga perkara mungkin yang terlepas pandang yang perlu diberi perhatian tentang anak muda dalam pemilu 2024 ini. Saya bersama dengan Wina, tadi saya bersama dengan Iman Nirwana, seorang guru sekolah, sebelumnya bersama dengan Muhammad Lufi, seorang juga karyawan ataupun pekerja swasta, kerjanya di syarikat Korea, dan pada awalnya saya bersama dengan Amar Faraz, seorang pegawai negeri ataupun kaki tangan kerajaan bertugas di Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun National Disaster Management Authority, yang mana keempat-empat anak muda ini
memberi sedikit gambaran di mana sebenarnya harapan dan juga ekspektasi anak muda apabila bercakap tentang pemilu 2024. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Dialog Anak Muda daripada Jakarta. Saya sebenarnya bersama dengan Ehsan Yahaya membuat liputan sepanjang sepanjang menjelang pada tarikh 12-14 Februari ini. Itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.